Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adit Rizky Fajaransyah yang akan mengajar pertemuan 2 di jaringan komputer ini dengan materi subnetting. Apa itu subnetting? Subnetting adalah teknik yang digunakan untuk memecahkan jaringan menjadi beberapa subjaringan yang lebih kecil. Teknik subnetting biasanya digunakan untuk memudahkan pengelola jaringan seperti sistem dan network administrator dalam bekerja. Proses metode subnetting ini dapat dilakukan pada IP address kelas A, B, dan C saja, tidak untuk kelas D dan E. Selanjutnya, tujuannya adalah untuk lebih mudah mengidentifikasi permasalahan pada suatu jaringan. Nah, prosedur subnetting sendiri dilakukan dengan nilai CIDR atau kepanjangannya adalah Classes Interdomain Routing, yang memiliki manfaat yaitu mengurangi kemacetan data lalu lintas jaringan, lebih teridentifikasi berdasarkan subnetnya, mengoptimalkan kemampuan jaringan agar lebih efisien. Yang keempat ada agar lebih mudah manajemen jaringan. Yang kelima, optimasi waktu perputaran data jaringan. Dan yang keenam adalah manajemen bandwidth data internet jika pakai internet atau router. Selanjutnya berikut ada analogi tanpa subnetting. Jadi tanpa subnetting itu untuk penggunanya jadi seperti berikut. Dia tuh acak, nggak jelas, nggak ada arah. Semuanya ini nomor 1, tapi di sini ada nomor 3, terus nomor 2 nya ada di sini. Itu harusnya kan berurutan ya. Kalau kita mau membuat suatu jaringan tuh pasti kita akan mengalamatkannya secara sistematis atau berurutan lah. Jadi dia mengalamatkannya itu lebih jelas, biar kita pas lagi di internet atau lainnya itu lebih mudah juga. Selanjutnya berikut analogi juga tanpa subnettingnya. Ini 1.1, 1.2 nya nggak ada, sedangkan 1.1 di sini, 1.2 nya di sini. 1.3 nya di mana tuh? Kalian pusing kan nyarinya kan di mana tuh? Nah, itu tanpa subnetting tuh jadi nggak jelas adanya di mana gitu. Nah, berikut adalah analogi jika menggunakan subnetting. Nah, subnetting di sini jadi kita bisa ngebagi nih jaringan mana saja atau jaringan mulai dari berapa saja. Misalkan ini itu mulai berarti dari 192.168.1.1 sampai ke 1.63. Ini yang terakhir. Nah, terus yang B itu maksimal dari 64, berarti dimulai 1.64 sampai 127. Dan seterusnya ini sampai 191, dan ini sampai 255 karena maksimalnya adalah 255. Ya, seperti ini. Ini ada jaringan A, ada jaringan B, jaringan C, dan jaringan D. Jadi ketika suatu hari kita akan melakukan yang namanya maintenance, itu kita bisa tahu di mana jaringannya, dia ada di kelas berapa, ada di bagian mana, ada di ruang berapa, kayak gitu. Selanjutnya berikut adalah contoh IP dengan CIDR yaitu 192.168.1.1/24. CIDR nya adalah 24. Berikutnya CIDR 24. Jadi dari mana sih ini angka 24? Terus gimana cara tahunya 24? Nah, berikut adalah subnet masknya. Oke, jadi 24 itu adalah angka 1 yang berada pada IP address di sini. Untuk IP address di sini saat ini kan ada 8 angka lalu titik. Dan jadi IP address itu terdiri dari 4 kelas, bukan 4 kelas, 4 pembagian kayak gini. Ya kan, 192 satu kelas sendiri, 19168 satu kelas sendiri, 1.1 ini memiliki 4 bagian ya. Setiap satu bagian tersebut ada 8 biner. Jadi ada 8 biner di dalam satu bagian yang totalnya adalah totalnya berarti 8 dikali 4 ya kan. Nah, kalau misalkan slashnya 24, maka ya kita hitung aja gimana caranya. 24 berarti dibagi 8, yang artinya 3. Berarti kita membagi jadi 3 bagian. 1 8 kali, ini juga 8 kali, dan 8 kali, lalu 000. Nah, hasilnya adalah 255. Gimana cara ngitungnya?
Jadi angka 1 yang pertama di sini yang paling belakang itu dihitung jadi dari mulai 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, 2 pangkat 5, 2 pangkat 6, dan 2 pangkat 7. Hasil total semua, lalu ditotalin semua angka satunya, yang hasilnya adalah 255. Berikut adalah hasilnya 255.255.255.0. Berikut adalah untuk yang CIDR adalah /24. Selanjutnya, bagaimana kalau /26, Kak? Nah, kita hitung nih di sini. Ini kan 24 sebelum tadi hanya ada 3 bagian ya. Angka 1 itu ada 3 bagian, angka 1 biner ya. Nah, kalau tadi 24 aja ada di 3 bagian, berarti kita tinggal tambahin 2 nih, ya kan, karena /26. Kita tambahin di sini 2. Nah, di sini 2 itu hitungannya adalah berarti kan di sini kalian bisa lihat di sini ada nilai x-nya adalah 12864. Ini berdasarkan dari 2 pangkat 0, mulai dari 1, 2 pangkat 1 itu adalah 2, 2 pangkat 2 adalah 4, 2 pangkat 3 adalah 8, dan seterusnya. Nah, karena ada 2 angka 1 di sini, nah artinya adalah berarti kan yang paling depan yaitu 128 dan 64. Nah, bilangan ini ditambahkan lalu hasilnya adalah seperti berikut. Jadi desimal 255, 255, 255, dan 192. Karena hasil tambah dari hasil penjumlahan dari 128 ditambah 64, yang hasilnya adalah 192. Selanjutnya, berikut adalah tabel CIDR-nya berdasarkan kelasnya. Karena kelas CIDR ini hanya dibagi menjadi 3, yaitu kelas A nya bisa digunakan. CIDR ini adalah 3 kelas. Yang pertama ada kelas A, ini ada /8, 9 sampai 15. Kelas B itu ada prefiksnya adalah /16 sampai 23, dan kelas C adalah /24 sampai 30. Nah, berikut adalah jumlah host yang bisa kita gunakan nantinya, tergantung seberapa butuh kita untuk hostnya, kayak gitu. Jadi kita butuh, misalnya seandainya kita cuma butuh 10 doang, jadi kita bisa pakai dengan /28 di sini. Atau kalau kita bisa mau cari lebih banyak lagi, ya berarti kita bisa pakai kelas A yang ada /15 untuk 131.000 jumlah host, ya kan, kayak gitu. Selanjutnya, contoh subnetting. Nah, berita contoh subnetting, cara menghitung subnettingnya tuh gimana sih, Kak? Nah, kayak gini, ini subnet masnya kayak gini, udah jelas ya, ini 1 tambah 1. Nah, ini 1 biner 128 dan 64 ditambahkan jadi 192, ini untuk desimalnya. Nah, jumlah subnetnya adalah, bagaimana cara ngitung jumlah subnetnya, Kak? Nah, 2x-nya. Nah, x-nya ini adalah angka 1. Jadi 2 pangkat 2, karena di sini adalah 2 di angka terakhir nih. 2 pangkat 2 sama dengan 4. Selanjutnya 2y min 2. Y itu apa? Yaitu adalah angka 0 di sini, di paling belakang nih. Nah, berarti kan ini harus totalnya adalah 8. Berarti 0-nya adalah 6. Berarti sama dengan 2 pangkat 6 dikurang 2, yang hasilnya adalah 62. Nah, blok subnetnya adalah 256 dikurangi 192 nih, yang ini sama dengan 64. Nah, ini berarti host yang bisa digunakan adalah 64 pengguna, 64 host, Jadi kayak misalkan ini mulai dari 192, 168, 10.0 lalu sampai broadcast adalah 63. Ini host awal yang bisa dimulai adalah 10.1 sampai 10.62. Terus dimulai lagi 64, ini adalah subnetnya. Dimulai host awalnya adalah 65 sampai 126, dan terakhir adalah broadcast, dan begitu seterusnya. Oke, untuk presentasinya sekian. Mungkin kita bisa lanjut ke ACT-nya. Jadi ACT yang pertama harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu di Cisco Packet Tracer-nya ya. Kalian buka Cisco Packet Tracer, lalu pilih switch terlebih dahulu. Kalian bisa pasang switch di sini, switch PT ya, PT switch di switch PT ini. Kalian bisa taruh di sini juga, kalian taruh di sini.
Terus habis itu kita juga butuh routernya kita pakai PT router aja. Nih kalian bisa ambil di sini. Sorry, ini PT router, ada tulisannya ya, PT router. Taruh di sini. Terus PT router lagi taruh di sini. Dan kita butuh user atau penggunanya atau kliennya. Sini kita butuh PC 2 untuk masing-masing ruangan. Nah, setelah udah seperti ini, kalian bisa menggunakan ini automaticnya juga bisa, atau kalian mau manual kayak gini pakai pilih kabel ya. Nah, saya pilih yang otomatis saja. Ini kalian sambungin satu persatu, dan kalian ingat ya di sini ininya harus ada ininya ya. Bentar, saya ntar kalian bisa cari di Google aja. Kalau misalnya ini yang nggak ada, kalian bisa cari di Google atau nanti tanya di Google Meet gimana caranya kak gitu. Nah ini kita sambungin, ini kan ada FA00, 01, 011, 00. Ini termasuk, ini bisa dibilang portnya ya. Jadi router PT port 00 itu menghubung ke switch atas. Nah untuk yang PT router 1 ini akan menghubungkan juga 0 per 0. Jadi portnya adalah kabel yang menghubungkan ke 00 ke atas, switch atas. Lalu kita turun ke switch ini. Ini ada FA10. Terus kita sambungin lagi ke sini, ke PC-nya, ke klien. Kan, terus kita sambungin lagi, sambungin semua. Nah, oke. Sebelumnya saya sudah lakukan SS ya, kayak gini, bentar, ini udah ada, nih, kita belah dulu. Nah, kayak gini kira-kira. Oke, kita mau pakai yang dari sini, kita buat sekalian belajar pakai yang sebelumnya. Saya sudah SS juga untuk subnet akhir yang tadi telah kita buat gitu. Nah ini kita bisa geser, bentar. Kita masuk ke router PT terlebih dahulu. Gimana caranya? Ini kita no aja atau pakai N kan. Nah setelah masuk ini kita config-nya pakai CLI ya, biar lebih logik dan lebih enak lah. Nah ini kita pertama kita enable dulu, kabelnya. Bukan enable routernya. Kita enable di konfigurasi, lalu masuk konfigur terminal atau conft juga bisa kan. Udah masuk, kita lanjut masuk ke IP address yang ada di sini, ke port yang ada di sini, karena kita akan memberikan IP address. Jadi masuk ke FA1 per 0, kita bisa masukin di sini. Itu adalah INT itu interface. Terus FA ini adalah ininya, FA1 per 0. Kita enter, lalu masukin IP address. Kalian bisa masukin IP aja. IP addressnya adalah berapa kak? Ini karena kita untuk pengguna atau untuk user, kita bisa pakai 10.1. Jadi 192.168 10.1, karena slashnya adalah 26 yang tadi, maka kita akan masukin di sini 10.1 dan slash 26, yaitu 255 dan 255 dan 192. Kita enter aja. Habis itu kita no shutdown atau no SA untuk menyalakan IP addressnya itu biar masuk dan dinyalakan juga portnya biar terhubung ke bawah. Kita enter, kayak gini udah oke. Lalu kita masuk lagi ke INT FA ke 0 per 0. Jadi kita masuk ke port yang atas, yang akan lari ke atas. Kita masukin INT atau interface FA 0 per 0. Kita enter, kita masukin lagi IP add. Nah untuk IP add di sini kita bisa pakai yang terakhir ini ya. Kita bisa pakai jadi 192 168 10 192 193. Jangan lupa ini adalah slash 26, jadi 255 192. Kita enter, jangan lupa kita nyalakan juga noise H. Udah semua, ini udah nyala hijau, tapi dia masih belum connect ya kan.
Saya lanjut lagi ke router 1 atau router kedua di sini. Kita pilih no aja. Kalian enable atau EN bisa. Lalu masuk ke configure terminal. Jangan lupa ya, ini masuk ke configure terminal. Lanjut kita masuk ke interface ya. Jadi kita masuk interface 10 dulu. Interface 10 kita masuk. Ini udah masuk ya. Menandakan masuk adalah ini, ada if nya atau interface. Nah, terus lanjut kita tambahkan IP addressnya, IP8 192.168. Kita mau pakai yang kedua untuk ke bawah sini ke PC 2. Kita masuk ke sini. Mulai IP-nya adalah 192.168.10.65. Ini titik 10.65. 192.168.10.65 kita 255, kita pakai /26 lagi. Ini udah 255 kita enter. Kita saya tengahin lagi biar fokus. Terus kita no SH lagi ya, no SH untuk menyalakannya. Udah, lanjut YNT FA 0/0 untuk yang ke atas ini ke switch. Kita enter. IP address atau IP8 kita tambahkan 192.168. Ini IP-nya mirip kayak gini, cuman kita tambah 1, jadi dia 193 jadi 194. 193 ini 192 168 10 ini sebenarnya 194 255 sorry 192 karena /26. Kita enter, nyalakan lagi. Oke, done ya, udah selesai. Nah, kita coba masukin di sini dulu karena di sini adalah IP-nya yang pertama, jadi kita masukin 92.168.10 ya, kita bisa masukin 2. Jangan lupa subnet masknya jangan sampai salah, kita harus sama kayak yang lain, atau subnet masknya adalah /26, karena kalau kalian salah di sini atau salah di IP bisa tabrakan. Misal kamu kasih 1, itu akan ada tabrakan nantinya karena IP addressnya sudah digunakan untuk di port FA 1/0 kayak gitu. Ini logik kalian harus jalan ya. Ini jangan lupa /26 bukan slash. Jangan kalian main ini kita hapus, misal kita cuma tab doang nanti muncul 255.0. Jangan ya. Isi 192. Gateway-nya adalah menggunakan IP address yang dari router ke bawah di port FA 1/0. Jadi itu adalah 192.168.10.1. Oke, kita close. Ini 10.2, ini ke 10.1. Berarti kita lanjutnya bikin 10.3. Ya, betul sekali. 168.10.3. Nah, ini kayak gini nih, hati-hati nih. Kalian tap doang langsung keluar kayak gini. Kalian harus ubah juga jadi 192. Jangan lupa 192.168.10.1. Udah, kita masukin juga di sini. Berhubung di sini adalah IP-nya beda dan dari atas ini dari router itu menggunakan yang kedua, berarti kita masukin yang kedua 92.168.10.66. Sorry, cek dulu. Kalau nggak yakin kalian boleh cek ya. Ini kan mulai dari di 10.65, berarti kita bisa masukin di 10.66. 10.66 di kalian masukin lagi jadi 192 168.10.65 karena dari IP addressnya si FA 10 yang dari router. Itu teman-teman. Jadi kita close saja. Karena tadi udah 66, jadi berarti ya sekarang 67 192 168 10 65.
Udah selesai, kita close aja. Nah, berarti kan kita mulai uji nih, berarti kan harusnya dia logicnya udah jalan dong ya, harusnya udah connect nih. Wah, connect berhasil di bawah di sini ya, statusnya adalah connect. Ini connect. Kita coba seberang ruangan nih, yang dekat ini ruangan ya. Nih saya kasih ini ruang A, di sini ada ruang B, ya kan? Harusnya ruang B, ya kan? Harusnya adalah yang terjadi adalah mereka connect karena menggunakan switch dan IP addressnya sudah ada semua. Kita coba tambahkan, gagal. Kenapa? Karena kita belum ada IP root untuk memanggil deh. Gimana cara nambahin IP root? Kita exit dulu, masuk ke config lagi, kita pasang IP root, terus abis itu kita pasang IP address yang ke bawah, yaitu 192.168.10.65 64 255 ini untuk subnet mask yang di awal, yang di kanan ya. Ini kan ada ini sini 64 ya kan, karena kita dari kiri ke kanan dulu, ke bawah sini, ke bawah ruang B ibaratnya. Nah, ini pakai 64 karena sebelumnya udah 65 udah dipakai. Kita bisa lanjut di router 0. Ini kan udah, ini masukin subnet masknya. Terus kita masukin IP address dari router ini, dari router PT1 yang di kanan, yang di ruang B. Kita masukin IP address yang FA 0/0 nya atau port 0/0 nya, yaitu 192.168.10.194. Kalau nggak percaya kita cek lagi, kita cek aja nggak apa guys, buat memastikan di 194 ya. Berarti kita manggil 194. Wah sorry, kayak gini 194 bener ya. Kita enter, udah aman, nggak terjadi apapun. Bukan nggak terjadi apapun, maksudnya nggak ada error. Ini udah terjadi, ini akan berusaha mengkonekkan ke sebelah. Selanjutnya kita nggak bisa cuma satu, kita harus membuat dua-duanya itu saling berkomunikasi. Jadi kita bikin buat dua-duanya. Kita exit dari interface, baru masuk ke IP root lagi, IP root, terus kita masukin IP sebelah yang di ruang B, di ruang A 168.10.0. ini networknya 255.255.255.192. saya lupa jelasin. Ini itu IP root, habis itu di sini ini adalah network ya kan. Di networknya ini subnet masknya, dan ini ini saya dulu. Dan yang terakhir ini adalah membuat IP dari port 0/0 ini biar connect ke sebelah kayak gitu, atau dari 0/0 ini connect ke sebelah kiri kayak gitu guys. Router 1 168.10. terus kita itu ada di sini adalah 10.193 kalau nggak salah. Kita cek kalau nggak percaya. 193 bener ya, 93. Kita enter. Oke, ini harusnya udah connect ya, harusnya kalau saya nggak gagal ya. Ini kita cepetin aja di sini, kita bisa cepetin. Kita lihat statusnya, dari sini ke sini aman, dari sini ke sini fail karena baru pertama kali coba. Kita coba lagi, percobaan ketiga biasanya baru berhasil. Kalau gagal berarti saya yang salah. Nah, berhasil kan? Berarti saya berhasil ya. Nah, kita coba panggil dari PC 1 ke PC 2. Apa yang akan terjadi? Successful. Kita hapus. Terus kita panggil PC 1 ke PC 3. Gagal. Kita coba sampai 3 kali. Ternyata percobaan kedua udah berhasil ya teman-teman. Ini ada successful.
Kita coba PC 0, PC 3 aman. Oke, aman. Jadi saya minta untuk ACT-nya kalian kerjakan ini. Di sini kalian tambahin nama ya. Tolong kalian tambahin nama. Di sini boleh misalnya gini. Nama NPM boleh. Kelas nggak usah lah, kelas ini aja. Kelas kayak gini, ini bisa kalian hapus nggak apa-apa. Coba ini perbandingan kalian aja. Ini kalian buat perbandingan ruang A ruang B aja biar mempermudah pemahaman kalian. Terus saya minta ini kalian SS ya kan, semua kalian SS nih topologinya. Terus kalian SS itu ini apa, deklarasi ininya, bukan deklarasi sorry, memberi IP addressnya kalian SS nih sampai IP root kalian SS. Ini sama router 1 dan router 2, router 0 dan router 1 kalian SS juga ininya. Terus kalian SS IP address di sini ya kan, ini kalian SS ada 4, berarti total SS nya ada 1 2 3 4 5 1 2 3 7 ya, berarti ada 7 screenshot untuk listing, dan juga outputnya kalian bisa SS dari sini aja nggak apa. Oke, sekian sekian materi dan juga ACT hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan nanti lewat Gmeet. Terima kasih.